Nah, sidang perkara yang harusnya dijalankan pada hari Senin lalu itu ternyata ditunda. Penundaan inilah yang saya kira menarik untuk kita kulik lebih dalam ya. Melihat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, gak selesai-selesai sampai sekarang, bahkan sebagai orang yang dulu tidak meragukan ijazah Pak Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi dari UGM, makin kesini kok saya jadi makin ragu sendiri. Ya, saya percaya dengan penjelasan dari UGM karena memang alma mater saya juga ya. Tapi makin ke sini, kok penjelasan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu malah makin meyakinkan ya. Akhirnya, saya menyerah dulu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu dulu akhir dari polemik dugaan ijazah palsu ini, baru memutuskan apakah percaya atau enggak sama ijazah Jokowi dari UGM. Saya kira nggak cuma saya yang mulai ragu ya. Keraguan itu makin meluas karena polemik yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa publik mulai paham bahwa kelemahan dari keluarga Jokowi adalah soal ijazah pendidikan mereka. Ini bisa dilihat dari munculnya gugatan terhadap Gibran menyangkut ijazahnya yang dipakai ketika mencalonkan diri jadi wapres. Gugatan itu bahkan mencapai 125 triliun rupiah, yang mana jumlah gugatan itu bukan untuk diri pribadi yang menggugat, melainkan akan disetor ke kas negara, katanya untuk rakyat. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini ya, ada wakil presiden yang ijazah SMA-nya sampai dipertanyakan dan digugat. Ijazah SMA loh ya. Diterimanya gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya kan memang secara hukum, gugatan itu sudah memenuhi syarat, nggak mengada-ngada. Isi gugatan dinilai jelas dan tegas. Kalau gugatan itu dinilai mengada-ngada, saya kira pihak pengadilan pasti nggak menerimanya, ya nggak sih? Gugatan itu diserahkan pada akhir Agustus lalu. Kemudian sidang perdana gugatan adalah pada hari Senin. Senin lalu tanggal 8 September. Para awak media pasti sudah siap dong ya waktu itu. Karena topiknya kan ijazah lagi. Sehingga ada semacam prediksi bahwa kasus ini bakal panjang lagi nih, kayak kasus bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Sidang hari itu akhirnya ditunda. Pasalnya, Gibran yang harusnya diwakili oleh pengacara, namun yang datang di sidang itu malah jaksa pengacara negara. Pengacaranya negara Republik Indonesia. Sementara kan ini gugatan ke Gibran secara pribadi. Oleh sebab itu penggugat yang bernama Subhan mengajukan keberatan. Menurut Subhan, kejaksaan itu mewakili negara, tidak boleh membela Gibran. Jaksa pengacara negara itu pun diminta keluar dari persidangan oleh Subhan. Pengacaranya Gibran loh, anaknya Jokowi, mantan presiden, sampai diminta keluar dari persidangan. Dan ternyata keberatan penggugat ini kemudian diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan menerima keberatan dari penggugat dan menganggap Gibran tidak hadir pada sidang hari itu. Sehingga sidang hari itu ditunda. Ketika ditanya oleh awak media, kok Gibran diwakili oleh jaksa pengacara negara, pihak Kejagung menyatakan bahwa mereka sudah menerima surat kuasa khusus dari wakil presiden Gibran untuk menghadapi gugatan perdana tersebut. Gugatan perdata tersebut ya. Sehingga akhirnya mereka menugaskan jaksa pengacara negara untuk mendampingi Gibran. Di mana pendampingan ini katanya sudah sesuai dengan aturan karena surat gugatan itu ditujukan kepada wakil presiden dan suratnya diterima oleh sekretariat wakil presiden. Namun kenyataannya, Ya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan-tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi, teman-teman, kata mereka di sini, ya, dikatain bego mah nggak mau, tapi kayak orang bego sebagai wakil presiden memalukan sekali. Jadi, ya, malu sekali kita memiliki presiden seperti Pak Gibran saat ini yang hanya memikirkan egonya sendiri dan tidak pernah bisa berbicara di depan umum. Makanya malu mempunyai wapres kita seperti Pak Gibran. Jadi teman-teman, kata salah seorang masyarakat di sini, teman-teman, copot wapres nggak punya integritas, menjadi pejabat tinggi negara bikin rusuh-rusuh negara saja. Jadi
Wapres wajib dicopot karena nggak punya integritas menjadi penjabat tinggi. Negara bikin rusuh dan rusak senegara saja. Jadi teman-teman, memang betul pernyataan mereka ini karena Gibran ini hanyalah bikin rusuh dan rusak negara kita. Karena saat dia berpidato itu memang hal yang sangat memalukan. Memang itu bukan sebagai wakil presiden kita. Jadi makanya kata mereka harus dicopot dan digantikan sebagai orang yang mempunyai kecerdasan dan ketinggian IQ. Jadi teman-teman, makanya harus Pak Prabowo mengambil tindakan dalam hal ini karena Gibran ini memang sangat memalukan. Nah, kemudian teman-teman, makanya mau nyalon presiden dan wakil presiden harus jujur, mematuhi aturan yang berlaku, jangan melanggar aturan, ya. Karena aturan itu harus dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Jadi, seperti Pak Gibran saat ini memang betul-betul tidak ada waktu untuk menjadi wakil presiden atau tidak ada persiapan, ya. Makanya dia sekarang itu hanya membuat lelucon saja di negara kita, bikin malu aja negara kita. Nah, kemudian teman-teman, makanya kata warga negara Indonesia harus dicopot saja ataupun digantikan saja dengan orang yang bisa, ya. Bukan seperti Pak Gibran ini yang bikin malu negara kita dan ricuh. Jadi teman-teman, 100% lulusan Singapura pasti bisa bicara bahasa Inggris. Kalau keluar kandang bermodal hafalan. Sudah pasti kalau ditanya nggak nyambung, kenapa nggak suruh dia hafal yes dengan no saja, buta kelihatan cerdas. Jadi memang betul pernyataan Pak Gibran itu dia lulusan dari Singapura. Namun nyata-nyatanya bukan lulusan Singapura. Jadi dari situ kita menilai bahwasanya Pak Gibran itu memang betul-betul tidak bisa berbahasa Inggris karena ya mungkin dia datang ke Singapura kemarin itu untuk main game, bukan untuk melanjutkan perguruan tingginya. Jadi itulah hasilnya ketika tidak mau sekolah, ya. Mungkin baru kali ini dia menyesal karena apa tidak sekolah dulu, ya. Jadi teman-teman, semoga Pak Gibran ini bisa sadar dengan kemampuannya sendiri karena mungkin masyarakat tidak segan-segan untuk mengatakan ke Pak Gibran supaya dicopotkan saja. Jadi kenapa lama sekali prosesnya pencopotan Wapres, lama-lama keburu pemilu lagi. Jadi ya, memang mereka katakan itu memang betul. Ketika ataupun kenapa masih lama masih belum dicopot Pak Gibran, ya karena mungkin mereka harapkan itu mungkin sudah ada orang lain yang mereka harapkan untuk menjadi wakil presiden kita saat ini. Ya, jadi kemudian teman-teman, kalau menurut saya sih bukan Gibran yang bodoh, tapi rakyat yang katanya 85. Jadi ya betul sekali, karena Gibran itu memang tidak pantas untuk jadi presiden kita saat ini. Nah, kemudian teman-teman, dia akan lulusan luar negeri, ya, tapi sekolah luar biasa, luar biasa. Mungkin ini Wapres memalukan, mundur aja Pak Gibran, ya. Kemudian teman-teman, kalau termul nyanjuk Gibran presiden hebat, nggak malu. Ternyata Gibran kosong otak dan tidak mempunyai akal budi. Makanya Wapres kita itu diolok-olokkan terus karena mungkin memang sangat terbukti bahwasanya Gibran memang tidak bisa dipakai untuk jadi wakil presiden kita saat ini. Ya, karena kenapa teman-teman? Ya, mungkin dari kita menilai saja dari pidatonya, dari segi bahasanya saja ataupun kalimatnya saja, hanya saja memalukan semuanya teman-teman. Jadi dari situlah ya mereka mengatakan supaya digantikan saja, ya. Semoga Pak Prabowo bisa mengambil tindakan dalam hal ini. Ya, biar masalah ini tidak lagi terulang ke depannya, ya. Supaya tidak dicontohkan oleh para generasi ke depannya. Karena kalau tidak diadili mereka berdua ini, mungkin ada salah seorang masyarakat ataupun pemuda di Indonesia ini mengikuti jejak Pak Jokowi yang telah dia lakukan ini. Nah, kemudian teman-teman, Gibran Wapres karbitan, tidak berkompeten dan tidak ada kapabilitas. Ya,
Jadi wajar saja masyarakat tidak suka dengan Pak Gibran karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden kita saat ini. Nah, ini wapres yang gak ada isi kepala, memalukan, berpidato disiarkan melalui TV nasional. Ya, jadi Pak Gibran ini memang betul-betul ya memalukan, dan inilah hasilnya yang ditunggu-tunggu Pak Jokowi karena memaksakan anaknya dan membuat anaknya jadi malu sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin Pak Gibran akan segera dicopot ya. Mungkin karena kelakuannya ini memang betul-betul tidak adil dan tidak memiliki akhlak yang baik dan bermoral, maka harus digantikan saja. Semoga Pak Prabowo bisa mengambil tindakan dalam hal ini, karena hal ini memang betul-betul kita tidak suka ataupun tidak sesuai dengan yang kita harapkan menjadi wapres kita saat ini. Jadi pemimpin terbodoh di dunia cuma ada dua di Indonesia, tiada ijazah sama bapaknya dan penjulat banyak munafik di dunia ini. Ya betul sekali. Ya karena kenapa? Semua pemimpin yang ada di Indonesia itu sangat munafik ya, dan memalsukan ijazahnya sendiri seperti Jokowi dan juga Pak Gibran ya. Karena kenapa? Mereka sangat kehausan dengan kekuasaan sendiri. Makanya mereka tidak habis pikir untuk merekayasa ijazah mereka sendiri untuk menjadi pemimpin di negara Indonesia. Ya, jadi teman-teman, semoga mereka ini bisa sadar dengan kelakuan yang telah mereka lakukan. Ya, bukan untuk menghancurkan negara kita, ya, dan bukan untuk mengkhianati sesama manusia ataupun sesama masyarakat. Nah, kemudian teman-teman, jangan-jangan benar ijazahnya tidak ada. Ya, sudah jelas. Ya, ijazah Jokowi itu sama Pak Gibran itu memang tidak ada. Namun hanya saja karena masih ada pembelaan mereka ini, makanya mereka tidak pernah bisa diadili berduaan dan langsung diseretkan ke dalam penjara bila sudah terbukti.